Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap makhluk hidup mempunyai ciri bernafas. Dengan bernafas, makhluk hidup akan menghasilkan energi yang akan digunakan untuk melakukan aktivitas. Semoga setiap aktivitas kita akan memberikan manfaat bagi orang lain. Pada video saya kali ini akan membahas tentang respirasi sel. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Memahami pengertian respirasi sel. 2. Mengetahui jenis-jenis respirasi sel. 3. Mengetahui tahap-tahap respirasi sel. Baiklah, kita mulai saja pembahasan tentang respirasi sel kali ini. Respirasi sel adalah perombakan molekul organik kompleks yang berenergi tinggi menjadi produk limbah yang berenergi lebih rendah pada tingkat seluler. Tujuan respirasi adalah untuk menangkap O2, mengeluarkan CO2, serta memperoleh H2O, serta energi. Berdasarkan kebutuhan oksigen, respirasi sel dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi aerob juga disebut pernafasan dan terjadinya di paru-paru. Sedangkan pada tingkat sel terjadi pada mitokondria. Coba perhatikan gambar struktur sel berikut. Di dalamnya terdapat organel mitokondria yang berfungsi untuk respirasi sel. Respirasi anaerob juga menggunakan glukosa sebagai substrat. Respirasi anaerob sering disebut juga fermentasi. Contoh peristiwa fermentasi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah proses pembuatan tape, proses pembuatan tempe, proses pembuatan yogurt, dan proses pembuatan nata de coco. Tahap-tahap respirasi sel secara aerob ada 4. 1. Glikolisis. 2. Dekarboksilasi oksidatif. 3. Siklus Krebs. 4. Sistem transport elektron. Glikolisis adalah proses pengubahan glukosa menjadi asam pirufat. Terjadinya pada sitoplasma dan berlangsung secara anaerob. Produk utama dari glikolisis adalah 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Dekarboksilasi oksidatif adalah proses pengubahan asam pirufat menjadi asetil-CoA. Dekarboksilasi oksidatif terjadi pada matriks mitokondria. Sedangkan produk atau hasil dekarboksilasi oksidatif adalah 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Dekarboksilasi oksidatif disebut juga reaksi transisi antara glikolisis dan siklus Krebs. Siklus Krebs diawali dengan bergabungnya asetil-CoA dengan asam oksaloasetat membentuk asam sitrat. Oleh karena itu, siklus Krebs disebut sebagai siklus asam sitrat. Akhir dari siklus Krebs
ditandai dengan dibentuknya kembali asam oksaloasetat. Siklus Krebs berlangsung di kompartemen bagian dalam mitokondria. Sedangkan hasil dari siklus Krebs adalah 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH. Sistem transport elektron berlangsung pada membran dalam mitokondria atau krista. Bahan baku dari sistem transport elektron adalah NADH dan FADH yang diperoleh dari reaksi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Energi yang dihasilkan oleh oksidasi 1 mol NADH adalah 3 mol ATP, sedangkan oksidasi 1 mol FADH2 menghasilkan 3 mol ATP. Sehingga dari 3 reaksi tersebut, sistem transport elektron menerima 10 NADH, 2 FADH2, dan 6 O2 yang kemudian dihasilkan 6 molekul air dan 34 energi ATP. Sehingga pada reaksi respirasi aerob akan menghasilkan energi sebagai berikut. Glikolisis menghasilkan 2 ATP. Siklus Krebs menghasilkan 2 ATP. Sistem transport elektron menghasilkan 34 ATP. Sehingga total energi ATP yang dihasilkan adalah 38 ATP. Akan tetapi, untuk memasuki mitokondria diperlukan 2 ATP, sehingga hasil akhir dari reaksi respirasi aerob adalah 38 ATP dikurangi 2 ATP dan hasil akhirnya adalah 36 ATP. Demikianlah pembahasan respirasi sel yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada video saya berikutnya.